Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Sigit Nuryanto, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, akan melakukan tugas ujian tengah semester. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu saya dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, Bapak Purwanto, yang telah memberikan saya kesempatan yang baik ini. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup dari ekonomi manajerial. Jadi, ekonomi manajerial ini mencakup integrasi antara teori ekonomi baik mikroekonomi seperti teori perilaku konsumen dan produksi maupun makroekonomi terkait fluktuasi pasar dengan ilmu pengambilan keputusan yang melibatkan alat-alat matematika dan ekonometri guna memecahkan masalah organisasi yang efektif. Fokus utamanya akan terletak pada penerapan analisis ekonomi dalam konteks bisnis untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas, melakukan peramalan permintaan, menentukan strategi yang kompetitif, serta menganalisis struktur pasar dan resiko di masa depan. Secara operasional, ekonomi manajerial ini menjembatani kesenjangan antara konsep teoritis yang abstrak dengan praktik manajerial di lapangan, sehingga memungkinkan seorang manajer untuk mengambil keputusan yang rasional dan strategis guna mencapai tujuan perusahaan, yakni memaksimalkan laba atau nilai perusahaan dalam jangka panjang di tengah lingkungan yang dinamis. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran sendiri dipengaruhi oleh interaksi antara perilaku konsumen dan kemampuan produsen. Nah, dalam ekosistem pasar. Nah, dari sisi permintaan ini, faktor utama yang paling berperan adalah harga barang, kemudian tingkat pendapatan masyarakat, serta biasanya trennya sedang berkembang. Sementara itu, dari sisi penawaran, dinamikanya sangat bergantung pada biaya produksi. Apa saja? Seperti harga bahan baku, kemudian upah. Bisa juga overhead dari produksi tersebut. Kemudian kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi, teman-teman. Jadi kemudian kebijakan pemerintah terkait pajak atau subsidi serta jumlah pesaing di pasar itu juga akan mempengaruhi nilai dari penawaran itu sendiri. Nah, gabungan dari seluruh faktor ini nantinya akan menentukan titik keseimbangan harga dan jumlah barang yang beredar di masyarakat agar kegiatan ekonomi itu bisa berjalan secara stabil, teman-teman. Tidak ada goncangan-goncangan. Oke, kali ini kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa itu keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen ini sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, teman-teman, nah di titik ini nih tidak ada tekanan lagi nih untuk mengubah harga karena keinginan pembeli dan penjual benar-benar telah bertemu atau berjodoh, sehingga pasar nih mencapai kestabilan. Nah, secara digambarkan visualnya, kondisi ini ditunjukkan oleh persilangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana harga yang terbentuk disebut sebagai harga keseimbangan dan jumlah barang yang disebut juga jumlah keseimbangan. Jadi, teman-teman, jadi jika harga berada di atas titik ini akan terjadi kelebihan stok atau surplus, dan jika harga di bawahnya akan terjadi shortage atau kekurangan barang, teman-teman. Nah, contoh nyatanya seperti misalkan sekarang plastik. Biji plastik ini lagi langka nih. Nah, produksinya berarti menurun, sedangkan pasar meminta normal. Produksi nurun, pasar minta normal. Otomatis terjadi apa? Shortage, kekurangan. Nah, ini menyebabkan harga plastik naik melonjak. Saya kemarin baru beli plastik ukuran 35. Biasanya itu 15.000 sampai paling mahal-mahal 18.000. Kemarin harganya naik jadi 28.000. Itu dikarenakan barangnya kekurangan di pasar. Jadi makanya harganya jadi naik dan tidak ketemu tuh titik keseimbangannya. Begitu kira-kira penjelasannya.
Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4, yaitu menjelaskan teori forecasting untuk perencanaan produk, barang, dan jasa. Jadi, teori forecasting ini adalah teknik untuk memprediksi tingkat permintaan di masa yang akan datang dengan menganalisis data historis serta tren untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Nah, jadi dalam sektor barang, teori forecasting ini bertujuan untuk menentukan jumlah produksi dan stok fisik guna menghindari penumpukan di dalam gudang atau kelangkaan produk juga di dalam gudang. Nah, jadi di gudang di produksi ini, jadi teori forecasting ini benar-benar berguna untuk biar jangan sampai ada barang shortage atau jangan ada barang surplus. Biar FIFO-nya berjalan, jangan sampai ada barang numpuk lama, jangan juga sampai barang kehabisan yang bisa mempengaruhi produksi. Amit-amit sampai stop plan. Nah, sekarang untuk sektor jasa, forecasting ini lebih difokuskan pada pengaturan kapasitas dan kesiapan jumlah tenaga kerja sesuai lonjakan pelanggan di waktu tertentu, biasanya seasonal gitulah namanya. Nah, karena jasa bersifat tidak dapat disimpan, dengan menggabungkan metode kualitatif, opini ahli, dan kuantitatif data angka, perusahaan dapat merencanakan penggunaan sumber daya yang tepat sasaran sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus dan meminimalkan resiko biaya yang tidak perlu. Jadi biasanya kayak gini tuh dipakai kalau misalkan apa ya? Mungkin kayak ada seasonal tertentu gitu teman-teman. Jadi misalkan di seasonal tertentu ini ada event apa gitu. Jadi yang tadinya misalkan kayak apa ya? Kayak tukang jahit lah, andai lah tukang jahit misalkan di lebaran nih permintaannya kan permintaan untuk jahitnya tinggi. Jadi misalkan sebuah CV jahit itu jadi nambah orang atau gimana gitu untuk memaksimalkan produksi. Nanti setelah itu ya disesuaikan lagi dengan permintaan yang di pasar gitu. Jadi mungkin kalau jasa seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 5 nih, yaitu tentang situasi geopolitik yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika terhadap permintaan dan penawaran yang ada dalam negeri, teman-teman. Jadi ya, gara-gara situasi geopolitik yang memanas ini antara perang Amerika dan Iran, secara langsung negara kita jadi ikut terasa nih, teman-teman. Yang pertama nih yang udah jelas nih, minyak. Jadi minyak jadi langka karena Selat Hormuznya ditutup. Gak bisa dipungkiri ada permintaan minyak Indonesia yang melewati dari Selat Hormuz itu. Apalagi sekarang kapal Indonesia dikabarkan ini tertahan 2 kapal di situ. Otomatis kondisi minyak kita agak sedikit gimana ya? Stoknya agak mulai ya harus mulai diwaspadai. Nah, buktinya kenapa? Minggu kemarin BBM non subsidi Pertamax Turbo, kemudian Dexlite itu naiknya tuh sampai 10.000, yang tadinya 13.000 jadi sekitar 23 ribuan. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa memang sangat berpengaruh nih, minyak langsung naik. Malah negara lain kayak Malaysia, Filipina, wah, naiknya udah gila-gilaan. Masih mending nih di sini. Nggak terlalu parah. Nah, yang kerasa lagi yang tadi saya ceritain yaitu biji plastik. Saya nggak ngerti nih, apakah Cina nggak mau ngeluarin terlalu banyak ekspor, tapi emang sepertinya Cina mengurangi ekspornya karena mungkin untuk persediaan negara kali ya, persediaan mereka sendiri. Jadi yang dikeluarkan untuk negara-negara lain jadi kurang. Jadi Indonesia kan biji plastiknya impor dari Cina. Nah, kayaknya mereka sedang membatasi gara-gara perang ini. Langsung berdampak mengerikan nih buat pedagang-pedagang yang emang sehari-hari menggunakan plastik. Harganya bener-bener naik, parah banget naiknya. Yang biasa jadi 13.000 jadi 17.000, bahkan yang tadi saya ceritain dari 15.000 ke 28.000. Otomatis membuat pasar di Indonesia nih bergejolak nih, teman-teman. Belum lagi situasi kayak gini buat pasar saham di bursa efek mungkin naik turunnya mengerikan kali ya. Cuman saya ke situ belum terlalu mengerti. Tapi yang benar-benar dirasakan yaitu minyak langka, kemudian tadi itu yang biji plastik itu yang berasa banget, teman-teman. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Purwanto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.